dari kemarin, hari ini sampai besok kita lebih kepada pengenalan. Karena kata pepatah tak kenal maka kenalan, maka tak sayang gitu. Nah, sehingga kita juga sama. Bahkan nanti dalam pelaksanaan ataupun implementasinya kita juga akan terus melakukan pengenalan itu, ya, pendalaman. Sama juga seperti kita berumah tangga sama lah. Kita dengan pasangan masing-masing, suami ataupun istri pun setiap hari belajar mempelajari suami ataupun istri kita masing-masing, tabiat, kebiasaan, kemudian kesukaan, ketidaksukaan dan seterusnya. Kurikulum juga sama. Mana hal-hal yang ideal di dalam kurikulum Merdeka, hal-hal yang pokok di dalam kurikulum Merdeka, mana hal-hal yang bisa dikembangkan, ciri-cirinya, gitu ya, mana yang fleksibel dan seterusnya, itu sama di kurikulum Merdeka. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini pun kita baru pada tahap itu, pengenalan. Jadi, mohon maaf, ada orang yang berprinsip teori singgung apa penting praktek. Ada ya, kadang bunyi-bunyian seperti itu. Onen-onen gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, segala sesuatu mesti harus kita dasari dari teori yang benar, cara berpikir yang tepat, cara pandang yang sesuai dengan apa yang memang diharapkan dengan yang seharusnya. Nah, kurikulum Merdeka juga demikian. Memang hari ini kita belajar tentang konsep-konsep, ya, teori, pengenalan tentang bagaimana kemarin APCP, apa yang ada di CP, bentuknya bagaimana dan seterusnya, sampai TP, ATP, bahkan nanti ada prinsip penyusunan ATP dan seterusnya. Itu sifatnya memang teoritik, gitu, yang ada di dalam buku. Tetapi kalau tidak kita awali dengan mempelajari teori dengan benar, maka nanti akan lahir miskonsepsi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kata-kata mis itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang kurang tepat. Miskonsepsi, miskomunikasi, Wandi tidak, Wanto juga tidak. Ini supaya kita benar, teori menulis, memegang alat tulis yang benar, yang kemudian dialami oleh peserta didik saat ini. Banyak terjadi kesalahan cara memegang pulpen, pensil, alat tulis, yang kemudian ini nanti akan berakibat fatal dan jangka panjang terhadap peserta didik kalau tidak benar cara memegang pulpen atau pensil. Itu secara maknani langsung ini bisa kalau salah mengajarkan cara memegang pensil ataupun pulpen yang benar, ini fatal akibatnya. Dari sisi fisik, secara ilmu anatomi gitu ya, fisiologi, ini bagian dari disiplin ilmu saya, ini juga sama, akan berpengaruh terhadap otot ataupun tulang gitu ya, yang menggunakan, termasuk cara memegang alat tulis yang salah itu akan berpengaruh kepada saraf-saraf yang lain, itu secara kesehatan ya. Nah, oleh karenanya sekedar cara memegang pensil ataupun alat tulis pun mesti harus berdasarkan teori yang benar. Saya sering menemui anak-anak didik ada yang ininya di tengah kayak gini. Nah, nulisnya seperti ini. Begini, ada nggih? Medoyong seperti ini. Oke. Lagi itu ada. Ini kan kesalahan fatal. Nah, bagaimana? Menurut saya misalnya anak yang tadi nanti menjadi pejabat publik di level apapun gitu kan. Silakan penandatanganan prasasti oleh kepala daerah gitu ya. Orang elok banget gitu kan. Okay? Jadi kayak gak elegan banget gitu kan. Beda dengan kalau para ini ya, Bapak Presiden misalnya menandatangani prasasti gitu kan. Nah, itulah dilihat.
Undikan sisi yang lain, ibu-ibu cara memegang serok, menggoreng mendoan, itu ada tekniknya tersendiri gitu. Makanya kemudian kenapa bapak-bapak sering menjadi korban? Ya, ya karena tidak tahu cara memegangnya gitu kan. Nah, hal sepele seperti itu, apalagi ini yang menyangkut peradaban, ya. Hajat hidup orang banyak kurikulum, maka kita harus memahami teori tentang kurikulum, konsep tentang kurikulum merdeka ini secara benar. Jadi Bapak Ibu jangan dulu terburu-buru lagi sih, orang penting teori sih praktek. Jangan dulu, kita tetap harus belajar bertahap. Bukan berarti saya mengharapkan Bapak Ibu untuk tidak bergerak cepat, enggak. Tetapi memang segala sesuatu itu ada waktunya, ada stepnya, ada tahapannya, gitu. Maka konsep kurikulum merdeka ini di forum sekarang yang kita bahas, kita coba bedah bersama. Ada hal-hal yang nanti mungkin pemahaman kita kurang tepat, maka bisa kita diskusikan. Sehingga itu tadi tidak lahir miskonsepsi di dalam kurikulum. Kemarin yang sudah berhasil diatasi itu miskonsepsi di dalam P5. Ya, saya sampaikan sekilas, walaupun mungkin nanti secara mendalam akan disampaikan oleh Bapak Heri Nurwantoro. P5 itu mesti tujuannya adalah menyelesaikan apa? Proyek? Iya. Jadi Bu ini P5 itu menyelesaikan proyek. Ya. Proyek dan proyek ini mumpung saya ingat juga saya sampaikan. Di dalam kurikulum merdeka ada beberapa istilah yang nanti agak berbenturan. Nah, ini perlu kita luruskan. Yang pertama, untuk istilah anak, dulu kita kenal ada siswa, ada peserta didik. Di program guru penggerak disebut dengan murid, gitu. Nah, untuk konsep baku nanti dokumen yang berkaitan dengan kurikulum, gitu nggih, mulai dari KOSP sampai kepada nanti istilah yang ditulis di dalam TP, ATP, modul ajar itu menggunakan kata peserta didik. Ya. Ini yang terbaru, terupdate, yang baru kami dapatkan kemarin. Perkara telung dina maning ganti udurusan iku lho. Ini dari atasan gitu nggih. Maka ini mumpung ada yang terupdate sekarang kami sampaikan peserta didik sehingga dokumen nanti semuanya konsisten. Itu peserta didik. Yang kedua, ada istilah project dengan proyek. Nah, kalau project itu dinisbatkan, bahasa dinisbatkan siapa ya? Ditujukan project gitu ya. Project itu istilah sebenarnya bahasa serapan ya. Bahasa serapan. Ini kata aslinya ini. Bahasa Inggris project. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di dalam KBBI 5 itu yang baku adalah proyek. Senes project. Apa-apa melaju gitu kan. Nah, ini tidak baku lagi. Jawaran Madaya Sakara Kobar Batur dan sekitarnya. Projectnya ini dikerjakan untuk project. Kalau makan pezek gitu kan. Lazim ya. Lazim mari bejar gitu kan. Itu tidak baku lagi. Nah, mumpung masih ingat di sini, nanti Bapak Ibu semuanya download di Play Store KBBI 5 untuk memodali kita dalam aktivitas sehari-hari bertanya tentang kata baku, kata tidak baku. Nah,
HP-HP yang super canggih diisi itu salah satunya, supaya nanti kalau kita membuat dokumen apapun karena sifatnya ilmiah dan resmi pakai kata baku. Takon mari KBBI 5 tidak perlu membawa KBBI yang di perpustakaan di mana-mana di okot-okot gitu. Cukup di HP. Kalau proyek nanti ada tulisan di situ pengertiannya apa. Terus nanti ada keterangan kalau diketik project, keterangannya nanti kata tidak baku dari proyek gitu. Nah, kembali ke sini, kalau project ini dinisbatkan untuk P5. Ya, jadi ini istilah khusus, eksklusif gitu ya. Khusus untuk istilah P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kalau proyek ini diasumsikan untuk pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan salah satu model pembelajaran yang sudah diterjemahkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Asumsinya kalau kata-kata proyek ini muncul misalnya di modul ajar, maka itu dikhususkan untuk proses pembelajaran. Begitu. Monggo pina ajeng niki Mas masih kosong iki. Nggih. Sehingga mudah dipahami oleh si penulis sendiri ataupun pembaca. Kadang kita menulis kalimat sesuatu itu juga padahal kita sendiri yang menulis, tapi orang ngerti maksudnya. Orang ngerti maksudnya. Itu banyak terjadi kalau kita pada saat kuliah menulis skripsi, gitu kan, tugas akhir itu ditanya, ini latar belakangnya apa, gitu, maksudnya bagaimana? Gimana ya Pak, saya juga kurang paham, gitu. Loh, siapa yang nulis? Ya saya sendiri juga, gitu kan. Padahal kita sendiri yang nulis, tapi kadang juga tidak tahu maksudnya, gitu. Nah, yang kedua, esensial dan kontekstual. Jadi kalau dulu di kurikulum 13 dikenal dengan adanya KD-KD yang esensial dan non esensial gitu. Jadi kalau yang tujuan pembelajaran kemudian dijadikan sebagai alur tujuan pembelajaran ini disusun harapannya secara esensial dan kontekstual. Nah, berkaitan dengan esensial dan kontekstual ini saya ada satu cerita yang cukup menarik, itu belajar dari negeri jiran, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di sana. Pinara ngajeng Pak, niki nasi kosong nih, monggo. Menika mboten-mboten mejanipun. Pak aja Mas, Pak. Niki. Benar apa Pak? Ini kan sudah latihan berhari-hari pinara. Bukan anu pinter bahasa Inggris kan yang isin gitu ya. Katanya itu living utilization. Jadi living itu hidup, utilization itu adalah alat untuk membantu kehidupannya dia gitu. Dan dengan seperti itu anak secara otomatis nanti menjadi anak yang mandiri. Kalau kita belajar, kalau kita membahas tentang dimensi profil pelajar Pancasila, jadi kan nyambung banget. Konsepnya Pancasila banget. Padahal Malaysia juga tiru kita gitu. Dulu katanya begitu, dulu gitu. Nah, kalau sekarang sebenarnya pengembangan kurikulum kita nanti di satuan pendidikan tidak ada salahnya kok kita nanti mengembangkan pembelajaran pokok. Kalau ini berjalan, pembelajarannya berjalan yang reguler, kemudian kita mau menambahkan tentang ilmu-ilmu kehidupan seperti itu, kira-kira salah tidak? Tidak kan? Tidak masalah, dan itu bagus, bisa menjadi nanti dihubungkan dengan tema P5 misalnya begitu, tentang apakah kewirausahaan ataupun gotong roga yang lain misalnya gitu ya, tema-tema yang lain gitu. Tapi dimensi-dimensi di situ tentang mandiri, kemudian gotong royong itu juga didapat gitu. Nah,
Sehingga Bapak Ibu, makanya di kurikulum Merdeka nanti ada satu pembeda dari kurikulum sebelumnya, itu ada yang disebut dengan penekanan pembelajaran bermakna. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Iya. Meaningful learning. Meaningful learning. Itu learning ya. Learning itu biasanya learning, meaningful learning. Jadi pembelajaran bermakna itu anak-anak senang, bahasa mudahnya anak-anak senang mengikuti pembelajaran dan tahu makna ataupun tujuan dari apa yang dibelajarkan. Ini yang sering juga terjadi selama ini Bapak Ibu guru kurang menekankan. Sebenarnya apa sih pentingnya anak-anak belajar geometri, belajar tentang perkalian, belajar tentang ruang, bangun ruang dan lain sebagainya. Kita kurang mengaitkan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan kehidupan sehari-hari. Maka kalau di PJOK itu semua materi pelajaran itu mesti harusnya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apa sih anak disuruh latihan untuk lompat, gitu kan? Kayak lagunya Ana Susanti ya, kayak Susanti gitu ya. Lompat di dalam PJOK, pembelajaran lompat itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menjalani kehidupan di lingkungan sawah, di lingkungan ladang dan lain sebagainya. Mereka pada saat jalan menemui parit, dengan parit yang mungkin ukurannya 0,5 meter dengan 1 meter, bagaimana dia mengatasi itu? Oh dia ingat, saya pada saat dijelaskan oleh Pak Guru harus latihan lompat. Ini tekniknya, teknik yang benar cara melompat. Bisa dia mengukur. Nah, dengan kehidupan nyata, materi-materi itu harus kita kaitkan supaya pembelajaran bermakna dan anak itu tahu pentingnya belajar itu. Nah ini yang perlu ditekankan ke depan tentang kurikulum Merdeka itu benar-benar bermanfaat. Apa yang dipelajari oleh peserta didik untuk kehidupan gitu. Dikaitkan. Ini yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Banyak, semuanya bisa dilakukan. Pembelajaran dapat value jelas gitu kan. Bahasa Jawa praktik di rumah, bagaimana berbicara, latihan sedikit promo gitu kan terhadap orang lain, orang tua, tetangga dan seterusnya. Jadi tambah jauh. Berikutnya prinsip penyusunan ATP berkesinambungan. Kemarin yang saya sampaikan antara satu tujuan pembelajaran yang lain itu disusukan lewat susukan. Oh berarti itu. Jadi seperti itu. Yang berikutnya pengoptimalan 3 aspek kompetensi, gitu ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Halus. Nah kemudian Cepat terkait dengan 7 prinsip ini juga memerdekakan siswa dalam berpikir, bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Nah, oleh karena itu yang sering dialami oleh sebagian teman-teman guru dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan pola teacher center, gitu ya. Jadi pembelajaran berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa atau murid. Guru menjadi pemain tunggal, menjadi single fighter, gitu ya, aktor utama dalam proses pembelajaran anak, sehingga kurang difasilitasi dalam menggali, dalam meningkatkan kreativitas siswa, memfasilitasi, menginspirasi, walaupun sebagian yang lain Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa melakukan dengan mengoptimalkan kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian prinsip yang berikutnya, operasional dan aplikatif, mudah dipahami, gitu ya, operasional. Jadi rumusan ATP ini mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh. Ini ATP-nya. Nanti saya tampilkan model untuk modul ajar yang memang menampilkan
bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan jenis asesmen yang nanti akan dilakukan. Maka P5 harusnya gitu ya, bukan harusnya, sebaiknya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak mesti sama. Tidak mesti sama, walaupun temanya sama, kewirausahaan. Masa tema kewirausahaan di misalnya Banjarkota itu diasumsikan nanti kewirausahaannya itu didekatkan dengan kerajinan bambu yang ada di Mandiraja misalnya. Itu kan nanti Jakarta naik ojek gitu, nggak nyambung Jack gitu. Nah ini yang kemudian walaupun Bapak Ibu semuanya nanti sudah disajikan contoh ataupun referensi modul P5 dan sebagainya, yang mohon untuk disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Mas. Orang kopi paster plek jiplek gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal penting yang perlu diingat dalam perumusan ATP ini, bahwa perumusan dan penyusunan ATP ini berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan ya, atau melaksanakan dan juga mengevaluasi pembelajaran. Ini yang pertama, poin pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan kata kerja operasional dalam perumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru memudahkan gitu ya, mengidentifikasi indikator ataupun aktivitas pembelajaran yang nanti sangat berkaitan dengan materi. Nah, ini yang terjadi sekarang. Setelah KD aslinya KD dari KD, tetapi akan terjadi permasalahan, akan terjadi viral kalau misalnya ada salah satu sumber buku yang dipakai misalnya, ini gimana bukunya kok nggak jelas dan sebagainya. Padahal tadi kalau menurut yang pertama tadi melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, analisis berarti nanti dianalisis. Analisis berarti harus sudah ada apanya? Dokumen CP gitu. Dokumen CP diambil dari mana? Banyak sumbernya. Dari PMM gitu, mungkin dari sekolah-sekolah ada yang sudah nyetak. Kalau berdasarkan lampiran keputusan kepala BSKAP yang 033 itu ada 1253 lembar. Gini apa betul? Nggih, alhamdulillah. Kayaknya ini dia semono lah. Dia dibaik daripada orang ketara ngurung maca. Nah, tapi kayaknya orang keliru guys ini. 1200 sekian, tapi itu kan gabungan dari semua fase A sampai fase F. Kemudian di situ ada pendidikan khusus, ada pendidikan non formal gitu ya, luar sekolah gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti belerei bahasanya apa ini? Ya, bahasanya ini memilah. Memilah, bahasanya memilah. Kondisi lagi di foto. Oh, bisa. Bisa kawan narsis lah. Jarang-jarang nih saya selfie gitu. Karena senang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin nanti sebagai laporan juga. Laporan keterlambatan kami gitu. Jadi tidak hoax. Ya. Nah, tadi sampai apa? Memilah ya. Memilah mana mapel, kemudian mana fase dan mana kelas. Perlu dibaca. Kalaupun tidak ya cobalah nanti di antara komunitas Bapak Ibu, komunitas belajar mungkin dan sebagainya. Oh, ada yang sudah siap, saya downloadkan ini amal jariah. Weng-weng apa ya? Oliah dan orang bayar. Mungkin apa betul? Iya, bagian dari amal jariah. Jadi kalau semakin banyak Bapak Ibu guru yang tahu, semakin banyak menerima share-sharean dari jenengan, oh luar biasa itu. Membangun peradaban. Pahalanya, bukan pahalannya, gitu ya. Beda akhiran gitu. Yang kedua, 7 langkah yang kedua ini, identifikasikan kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik. Jadi identifikasi kompetensi apa yang perlu kuasai oleh peserta didik.
Kemudian melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajaran Pancasila. Dimensinya ini ada 6 gitu ya, mandiri, gotong royong, beriman, dan seterusnya gitu. Ini harus hafal, insya Allah 1 sampai 6. Kalau dimensi itu ada 6, gitu maksudnya? Dimensi itu ada 6. Kalau tema P5 ada 5 ya, yang disarankan untuk SD itu ada 5. Nah, kemudian berdasarkan identifikasi ini, langkah yang keempat, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Sehingga Bapak Ibu dengan CP yang masih umum, panjenengan diberi keleluasaan, kemerdekaan untuk merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan para siswa itu memiliki kompetensi-kompetensi yang jenengan rumuskan itu. Nah, mempertimbangkan apa? Karakteristik peserta didik, gitu kan? Siswa di situ bagaimana? Ini antara satu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda. Nah, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka tujuan pembelajaran itu disusun secara linier, ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Maka nanti di dalam modul ajar itu, dalam satu modul ajar bisa berisi beberapa tujuan pembelajaran. Satu modul ajar. Di dalam satu modul ajar bisa terdiri dari atau memuat beberapa tujuan pembelajaran, dan di dalam satu modul ajar itu bisa untuk 1 atau lebih pertemuan pembelajaran. Artinya modul ajar yang dibuat itu tidak harus 1 kali pertemuan, 1 kali modul ajar. Begitu. Sehingga satu modul ajar misalnya membahas tentang satu lingkup materi. Di situ memuat 3 kali pembelajaran, yaitu dibuat dalam satu dokumen. Gitu. Dibuat dalam satu dokumen. Tujuan pembelajarannya misalnya ada 4 atau 5 atau 7. Di situ tertulis. Nah, 7 tujuan pembelajaran ini nanti akan dicapai, diejawantahkan di dalam misalnya apakah 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, tergantung kedalaman, keluasan materi. Mempertimbangkan karakteristik peserta didik, sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, itu perlu dipertimbangkan. Lah, yang ngerti seperti itu, apakah guru di sekolah itu apa guru dari sekolah lain? Guru dari sekolah itu. Makanya antara pembelajaran siswa yang misalnya mohon maaf kurang dari 10 siswa dalam satu kelas dengan nanti guru yang mengajar satu kelas 30 anak atau bahkan 38 anak, karena secara aturan tidak boleh diparalelkan karena kurang dari 40. Lah padahal itu sebenarnya sudah lumayan ya gemuk ya, overload gitu ya. Jangan keras-keras kalau bicara gemuk ya, nanti ada yang tersinggung. Ya, ini saya terutama. Nah, sehingga perlakuan dan nanti yang dituangkan di dalam modul ajar mulai dari tujuan pembelajaran atau bahkan mungkin sampai kepada langkah-langkah pembelajarannya itu akan berbeda. Nah, nanti akan di akhir ini akan saya sampaikan senjata untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bukan senjata untuk selesai pelatihan ini, bukan. Nah, langkah yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Okay. Kemudian setiap tujuan pembelajaran ini dapat memiliki lebih dari 1 lingkup materi dan materi utama. Nanti contohnya ada
Nah, berdasarkan perumusan TP ini, maka tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Satu jam pelajarannya berapa menit? Oh cepat ya. 35. Kita sih aja ya 35 menit. Satu pertemuan bisa ada yang 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran gitu ya. Satu lingkup materi bisa 1 pertemuan, bisa 2 pertemuan, bisa 3 pertemuan dan seterusnya. Itu yang berhak, yang diberi kewenangan panjenengan untuk menyusun. Tapi yang jelas, apapun yang nanti jenengan susun dan tulis itu, misalnya kenapa sih ini muncul 2 pertemuan ataupun 3 pertemuan untuk menyelesaikan pembelajaran itu, jenengan harus tahu alasannya. Bahasa kerennya apa ya? Reasoning gitu jadi guru bahasa Inggris kayak gitu. Harus tahu dasarnya, ngerti pok buntute gitu. Maksudnya tidak lah, kulo harus senengnya telung pertemuan angka telung kulo senengnya. Padahal kayak niku nggih. Makanya dibuat 3 padahal mungkin bisa jadi materi itu selesai dalam 2 kali pertemuan. Gitu. Yang penting harus jelas alasan. Nah, berdasarkan perumusan TP tadi jumlah jam pelajaran sudah ditentukan, maka ini dijolakan menyusun ATP. Tugas kelompok tapi tidak usah kita lewati aja ya. Iya. Ini ganjaran singake. Membuat orang lain senang, insya Allah ya. Ya, sehingga mau senang mandi, sekumpul urusan carry akeh pegawaian, ya bisa nanti gitu. Gak apa-apa, enggak. Nanti Bapak Ibu pokoknya kita fokus kepada memahami konsep kurikulum merdeka itu dengan benar. Apa isinya, tata urutannya, sehingga panjenengan nanti sampai kepada konkret penyelenggaraan atau pelaksanaan pembelajaran itu bisa sesuai dengan harapan. Gitu ya. Masuk ke modul ajar. Saya mohon izin minum dulu. Bapak Ibu monggo dipersilakan. Tenang loh. Kita mau betul. Moga-moga Pak Bambang sehat, walafiat, gitu kan. Panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke. Itu walaupun beliau tidak tahu, saya mendoakan bisa jadi akan menjadi ketenangan gitu. Kita tenang itu karena bisa jadi doa orang lain. Modul ajar. Ada yang belum dapat minum barangkali Bapak Ibu? Ya. Silakan. Kalau yang belum, Pak Yoyok sudah? Oh, sudah. Bukan dari yang belum, silakan diminum. Kalau belum nanti mawon. Ini masih ada catatan di sini 3. Di depan. Kita masuk ke modul ajar. Nanti masih ada 2 materi dan 1 materi yang lumayan banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita masuk ke modul ajar atau masuk ke pembelajaran berdiferensiasi dulu. Nanti supaya menyusun modul ajarnya itu terkait modul ajar yang berdiferensiasi. Saya beralih ke pembelajaran berdiferensiasi dulu. Jadwal coffee break jam berapa Bapak Ibu? Sama jahitan baru gitu apa ya? Sesuatu yang baru tapi sebenarnya intinya lama. Pembelajaran berdiferensiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah ini ya mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Sudah? Ya, aku ngomong ya.
Tidak pernah ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Istilah diferensiasi secara makna ada yang paham, secara bahasa sederhana diferensiasi itu apa? Tidak menyamaratakan. Maturun Pak Idam, ini top. Tidak menyamaratakan. Apalagi beragam. Terus berbeda. Ya, difference. Ya. Itu salah satu ini juga ya. Di anatomi ya. Difference. Nah, pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, nanti kita harapannya bisa memahami ini nomor 1 sampai 10. Wakil banget. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kan akan diberikan kepada panjenengan untuk bekal di kecamatan. Gitu. Kalau nanti kurang detail, kurang jelas penjelasan yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari ini, termasuk buku babonnya nanti disertakan. Nah, buku jagonya nggak ada, ada buku babonnya gitu. Nanti disertakan. Untuk belajar dan ini bagus kok, nanti buku yang saya rekomendasikan menjadi salah satu referensi, walaupun bukan menjadi pedoman utama, itu bisa untuk menjadi rujukan ilmiah, bisa disitasi untuk kegiatan-kegiatan panjenengan, misalnya ada lomba dan sebagainya. Karena itu karena itu cetakan baru gitu ya. Bolak-balik ya. Oke. Kita yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita singkatnya PB gitu biar tidak kelamaan penyebutannya ya. Jadi PB ini merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Nah, ini harus kata kuncinya. Perbedaan, tidak sama, beragam gitu. Kita semuanya di sini memiliki diferensiasi. Bahkan menurut ilmu manajemen terbaru yang sekarang dikatakan oleh para ahli manajemen bisnis dan sebagainya gitu ya, Stephen Covey dan lain sebagainya gitu, kita setiap diri kita itu diharapkan memiliki diferensiasi ya, di dalam diri kita. Diferensiasinya apa? Pak Rahman itu sudah mulai membawa magic chair kemana-mana, misalnya gitu. Misalnya, oh ini bukan diferensiasi kalau ini ya, bukan, ya, bukan keunggulan. Yang lain misalnya, bukan itu yang dimaksud. Diferensiasi ini adalah nilai keunggulan yang dimiliki oleh kita sendiri-sendiri, keunikan. Karena setiap manusia itu unik, ya, unik dan menarik mungkin gitu ya, memiliki keunikan dan kemenarikan tersendiri. Gitu. Misal kalau orang pinter ngapal gitu nih, pinter dalang, pinter nyanyi, pinter menari dan seterusnya, itu sudah punya. Berarti dia memiliki diferensiasi, berbeda dengan yang lain. Nah, PB ini merupakan penyesuaian terhadap minat, kemudian preferensi belajar. Nah, tidak tahu istilah preferensi atau kurang familiar, klik di KBBI 5. Kalau sudah download di Play Store gitu ya, download di Play Store, jadi nanti di bunder-bunder bagian kiri atas tulis preferensi, nanti akan ada pengertiannya di situ. Cepat nanti kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, gitu. Preferensi diutamakan, dahulukan libur ini nggih. Iya. Hal yang utama yang diutamakan dalam proses belajar, prioritasnya. Nah, kesiapan siswa juga sehingga tercapai peningkatan hasil belajar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti atau tidak sama dengan pembelajaran yang diindividualkan. Mulang siji-siji oke bisa matematika, tembe ngerti huruf, iki tembe ngerti tambahan, iki urung-udeng perkalian dan seterusnya. Kalau 30 anak
diajari siji-siji begitu, kemeng apa enggak? Iya, kemeng itu. Kemeng dan puyeng kan seperti itu. Nah, bukan itu maksudnya, bukan pembelajaran yang diindividualkan. Namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Ada satu pengalaman yang saya rasakan selaku siswa dari SD sampai SMA. Saya termasuk mungkin bukan korban kan elek banget kesannya. Karena mungkin karena kesalahan saya sendiri, tapi saya termasuk yang tidak menikmati proses pendidikan dari SD sampai SMA. Sangat tersiksa apalagi di SMA. Karena saya lemah di kecerdasan matematik gitu ya, di logika matematika saya sangat rendah. Kemudian di eksak juga tidak begitu pintar. Makanya kalau sudah ketemu dengan pelajaran matematika, fisika, kimia, itu hawanya malam itu tidurnya nggak nyenyak. Di SMA seperti itu. Ini bukan karena betul. Ini umum batin nih Pak. Nah, saya termasuk itu anak yang memang tidak canggih, tidak ahli, ya bisa dikatakan bodoh lah kalau dulu ya, orang cerdas, ya memang orang cerdas di dalam matematika, fisika, kimia, sehingga saya menjadi anak yang memang harusnya memiliki kebutuhan belajar khusus gitu dengan pelajaran-pelajaran itu. Nah, sehingga di SMA itu saya tidak menikmati sekali dengan pola pendidikan yang demikian, dengan pola pendidikan yang diajar seperti setiap hari, kemudian nanti diberi tugas, apalagi kalau sudah sampai persamaan, pertidaksamaan, sin kostan gitu dan lain sebagainya. Ini panganan apa gitu kan? Nggak enak sama sekali. Tapi begitu saya masuk di perkuliahan dengan sistem atau proses pembelajaran yang dosen itu, kalau di perkuliahan kan kecenderungannya soal-soal analitik ya, soal menganalisis, kemudian diberi kebebasan untuk berpikir, mencari referensi sendiri, mencari buku dan seterusnya. Disitulah saya baru menemukan oase di tengah telaga gitu. Menikmati proses pendidikan. Saya lebih senang diberikan soal yang analitis daripada diberikan soal kapan terjadinya perang Diponegoro, gitu kan, tahun berapa? Ya, jawabannya Baina Maghrib ya. Baina Maghrib jawabannya ya. 1825 sampai 1830 Baina Maghrib. Jawabannya benar gitu kan. Nah, atau dengan pelajaran yang lain, cari nilai X pada persamaan ini dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat di perkuliahan saya mendapat tentang itu. Nah, di kurikulum Merdeka nanti harapannya Bapak Ibu semuanya, anak-anak itu tidak disamaratakan kesenangannya ataupun kemampuannya gitu, tapi berfokus kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan. Oleh karena itu ada salah satu ahli pendidikan gitu ya. Sekarang kan banyak untuk mengakomodir kecerdasan anak supaya anak berkembang lebih optimal. Banyak tuh sistem-sistem di luar pendidikan kita yang mencoba menelusuri bakat anak, kecerdasan anak itu optimalnya di mana. Nah, sekarang makanya orang tua yang sudah Gen Z ya, adik-adik kelas, adik-adik angkatan kita, orang tua yang baru punya putra anak satu dan sebagainya, baru menikah, mereka sangat punya perhatian ke arah sana, mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki oleh anak. Berbeda dengan zaman kita dulu, orang bisa matematika kon les matematika privat, orang bisa fisika merana karena kamu nilai fisikanya 4, 3 merah dan seterusnya, les ya malah tambah bukrut gitu, tambah bukrut dan seterusnya, karena memang sudah bahasa ibunya ilfil gitu ya, bahasanya sudah
takut dan seterusnya. Nah sekarang lebih diarahkan kepada mengakomodir kekuatan peserta didik di potensi apa, itulah yang didorong. Itu di seni dia punya kemampuan les ke seni gitu ya. Jadi les piano dan lain sebagainya. Jadi kalau saya dulu sih pernah juara karate, karambol, karaoke hanya ada di sini. Ya. Yang pertama kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bersifat fleksibel. Boten Enggak. Sini. seneng sih aku apa sih boten Pak? Satu ya. Jadi kalau Anda termasuk kelompok yang suka fleksibel, berarti sudah masuk kelompok yang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Fleksibel. Siswa belajar dengan teman sebaya yang sama atau berbeda kemampuan sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Fleksibel. Jadi bukan hanya guru yang menjadi pusat informasi yang kemudian menerangkan, tetapi memanfaatkan potensi peserta didik yang memiliki keunggulan untuk menjadi mentor, menjadi tutor sebaya untuk teman yang lain. Dan itu ternyata sering kita rasakan. Gini pembuatan. Sering kita rasakan kita pengaruh meningkat kemampuannya itu sering dipengaruhi oleh teman-teman yang lain daripada oleh orang yang lebih tua, daripada oleh orang tua kita sendiri, mungkin termasuk anak-anak kita yang sekarang usia anak-anak ataupun remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman daripada oleh orang tua. Karena ini memang betul kekuatan belajar antar teman itu menjadi sangat luar biasa. Terus yang kedua, memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan siswa, namun tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang nanti dirumuskan itu apa? Tugasnya itu disesuaikan dengan minat, tapi tetap ya berpedoman pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Nah ini lawannya di sini ya, otomatis kalau tadi di fleksibel, lawannya adalah labeling gitu ya. Jadi siswa itu tidak disamakan dengan kemampuan kelompoknya. Kalau kemudian di pembelajaran tidak berdiferensiasi itu menganggap siswa tidak mampu mengerjakan tugas. Lah, kowe kok mengerjakan persamaan dia ora bisa. Golek X kan gampang setelah B gitu kan. Golek X ora ketemu setelah huruf B gitu. Iya kan? Carilah berapa nilai X gitu kan dari persamaan dan seterusnya. Yang ketiga, pembelajaran ini tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Jadi sasake lah pembelajaran, buka ya gue maksudnya biar ngomong orang temukak. Kalau bahasa lebih halusnya buku ya Pak. Buka ini halaman sekian. Nanti setelah itu dikerjakan Romawi 1 ada 20 nomor, Romawi 2 10 nomor, Romawi 3 5 nomor gitu kan. Nanti setelah selesai kita cocokkan bersama. Nah ini berarti bukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena pembelajaran tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar anak. Siswa belajar berdasarkan tujuan kurikulum yang sama namun menggunakan kriteria keberhasilan yang bervariasi. Itu deh, siswa belajar dengan tujuan kurikulum yang berbeda ini kalau yang tidak berdiferensiasi. Nah, kemudian kalau di berdiferensiasi ini siswa diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri cara belajarnya gitu. Nah, seperti saya tadi, misal saya tidak paham tentang matematika, harusnya anak-anak yang seperti saya itu di assessment, didalami. Kenapa sih gue orang ngerti matematika bodoh temen. Makanya jangan tahu yang mesti jika gitu ya, misalnya gitu. Nah, harus didalami seperti itu oleh guru gitu.
Kenapa? Ada faktor X apa yang kemudian saya tidak bisa matematika? Apakah ada trauma psikis terhadap guru matematika atau bagaimana begitu? Karena memang betul saya ternyata kalau ditelusuri kelas 4 itu pernah mengerjakan soal ulangan akhir semester itu matematika tidak selesai, ketinggalan kelas kan sampai nangis, kemudian menjadi korban pembulian dari teman-temannya. Nah sampai tua ternyata itu membekas, dan ini menjadi bukti bahwa proses ataupun kejadian bullying di sekolah itu sangat mengerikan karena jangka panjangnya sangat lama. Sampai sekarang ya saya kalau disuruh mengajar matematika kelas 5, 6 itu saya nggak berani. Saya lebih baik angkat tangan, bukan malpraktek. Malpraktek itu bahaya sekali gitu. Iya, bahaya sekali karena nanti salah konsep kalau saya mengajarkan matematika. Saya lebih baik itu kekurangan saya mengakui saya tidak berani mengajar itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, siswa di sini menentukan sendiri cara belajarnya, didalami. Anak yang tidak bisa matematika misalnya, didekatilah, gitu ya. Didekatilah secara personal bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan, tindak lanjutnya, sehingga harapannya nanti dia bisa menentukan sendiri. Pak, aku mau latihan hitung-hitungannya pakai kerikil. Aku hitung-hitungannya mau pakai sindik sate karena kebetulan ibunya penjual sate misalnya gitu kan. Dia saya mau hitung-hitungan matematikanya menggunakan gecol gitu kan. Biji salak dan seterusnya gitu. Itu termasuk menentukan sendiri cara belajarnya. Bagaimana menanamkan konsep penjumlahan. Ditanya ada masalah anak-anak, kamu lebih senang pakai alat apa? Alat yang sebuah pelajaran berdiferensiasi ini untuk membantu semua siswa dalam belajar, jelas gitu ya. Karena guru ini memiliki kewajiban meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi kalau diawali dengan minat anak, kemudian kesiapan anak dalam belajar terhadap satu konsep, maka harapannya nanti ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Oh, aku senangnya pakai alat ini, dia kan termotivasi, semangat gitu. Nah, kemudian hasil belajarnya juga otomatis karena ada korelasi positif. Ada yang sudah melaksanakan penelitian ini pasti. Korelasi hubungan antara motivasi dan hasil belajar itu menjadi judul PTK yang trending topik pada saatnya gitu. Ya nggak tahu tahun berapa atau kemarin-kemarin juga masih misalnya gitu kan. Ini menjadi judul andalan ini, korelasi antara motivasi dan hasil belajar. Nah, pembelajaran meningkatkan motivasi dan hasil belajar ini agar siswa yaitu memperoleh hasil belajar sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan guru. Jadi kita pun nanti merumuskan tujuan pembelajaran jangan terlalu sulit, jangan terlalu tinggi, itu tidak sesuai dengan usia perkembangan peserta didik gitu ya, baik secara psikologis maupun secara kognitif gitu. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Jadi tidak ada suudon. Salah lagi pak guru senengane gawe tugas angel banget, nang buku orang nana. Wis pun jere pun bola iki wis genap-genap setelah huruf V tetap digoleti gitu kan. Iya, dan lain sebagainya gitu. Ada yang sering seperti itu. Kita dengar komentar, "Lah kurung diulangaken malah wis takokaken" gitu misalnya. Nah, ini hubungan yang harmonis guru dan siswa menjadi muatan yang sangat ditekankan nanti di kurikulum Merdeka. Kita memanusiakan hubungan ya antara guru dengan peserta. Apalagi Nun Sewu ini ada yang masih
masih kadang terlontar dalam proses pembelajaran kata-kata yang jauh dari tabiat seorang pendidik. Bocah angel banget diulang orang akan merana maring alas baik gitu kan, atau dan lain sebagainya gitu kan. Bocah kuping panci atau kuping wajah gitu kan, tidak mendengarkan dan seterusnya. Jadi yang dipertanyakan guru sendiri tidak bisa membedakan antara kuping manusia dengan kuping panci ataupun kuping wajah gitu. Harusnya jadi yang murid cerdas dulu. Berarti Pak Guru harus bisa bedakan antara kuping panci atau kuping wajah, dia orang bisa bedakan kan gitu kan. Malah kepala dewek gitu. Gitu. Jadi kita haruslah sudah buang jauh-jauh itu kata-kata kasar, mengumpat, menjustifikasi anak, menghardik, apalagi keporo-porone ya, kepahit-pahitnya itu yang kita hardik anak yatim loh. Mending banget gitu. Di sekolahan gara-gara mungkin dia ada sesuatu kesalahan yang sepele, malah kita mendapat akibat yang abot bayi ngabot gitu. Maka Bapak Ibu, sehingga kita memang ya berawal dari kita sendiri dulu. Mari kita tata cara omongan kita gitu. Di dalam institusi pendidikan harus jauh lah dari kata-kata yang di jalanan gitu. Atau misalnya sing bab satu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu bisa jadi masih sering muncul gitu ya. Bab satu ngerti ya? Bocah kayak bab satu misalnya itu ya, jangan sampai. Mungkin ya karena kadang secara psikologis kita juga tidak bisa menyalahkan guru gitu ya, karena kondisi dan lain sebagainya gitu. Mungkin di rumah lagi banyak pekerjaan ya, lagi banyak urusan domestik yang harus diselesaikan gitu kan. Akhirnya berakibat kepada anak sebagai sasaran. Nah yang keempat, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya siswa menjadi pelajar yang mandiri, ya. Siswa terbiasa, kemudian juga menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Ada anak yang mohon maaf dalam ini yang saya sering pernah ditemui di pembelajaran PJOK. Dulu ada murid saya ini jalannya kayak gini ya, apa bahasa diferensiasi secara ini sebenarnya ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah ini tentang lingkungan belajar, ini saya ambil memang dari sumber asli bukunya seperti ini, tapi tidak masalah, ini sebagai tambahan pengetahuan kita saja, tidak masalah. Lanjut. Komponen pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi dari isi ataupun konten. Ya. Jadi isi ini meliputi apa yang dipelajari oleh siswa. Okay. Isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Kemudian isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Dan umumnya ini guru tidak mampu mengontrol isi kurikulum yang spesifik, ya. Atau sebagian ini tidak bisa dipahami oleh semua anak, kadang disamaratakan gitu. Nah maka nanti muncul di tujuan-tujuan pembelajaran. Ini contohnya ini sudah muncul ya. Diferensiasi pada komponen isi sudah muncul. Nanti secara lebih konkret, ini kan secara teoritik. Secara lebih konkret nanti ada di salah satu buku referensi satunya. Di sana secara detail bagaimana aktivitas yang real tentang mendiferensiasikan pembelajaran. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, tapi mungkin dulu istilahnya adalah bukan pembelajaran berdiferensiasi. Aslinya sudah kok, sudah melakukan contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ini ya, menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Ya, dulu apalagi ada program
D3 gitu ya. Dari USED apa ya Bapak Ibu, program buku bacaan berjenjang. Nah, itu ini menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Nah, kemudian ada menyediakan bahan ajar ya pada kaset, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui kesiapan siswa, menggunakan teman bacaan, teman apa taman ya? Taman bacaan. Menggunakan kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan pada siswa. Oh iya, ini mau masih ingat Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini menuntut keterampilan atau kemampuan Bapak Ibu guru kapan waktunya membagi siswa dalam kelompok-kelompok, apakah itu peer bukan temannya apel ya, peer apa? Berpasangan ya, peer antar siswa. Kapan siswa itu dikelompokkan menjadi small group, kemudian medium group, big group, klasikal gitu ya, kemudian resiprokal dan lain sebagainya, itu menjadi kemampuan ataupun keahlian yang diharapkan muncul pada saat Bapak Ibu nanti melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu akan berbeda-beda pada saat mengajarkan mapel tertentu, materi tertentu akan berbeda dengan mapel yang lain, materi yang lain. Tidak mesti disamakan. Kelompok di mapel pada saat IPA ajib kerja kelompoknya, pada saat bahasa Indonesia ajib, bahasa Jawa ajib dan seterusnya. Kapan saat membagi anak yang memiliki tingkat kemahiran tertentu untuk menjadi mentor di kelompok-kelompok kecil, itu juga keahlian yang diperlukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, komponen yang kedua adalah proses. Diferensiasi proses, yaitu bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, ya. Nah, kemudian siswa ini bagaimana berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Penjelasan secara lebih detail contohnya nanti juga ada. Karena banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang dimiliki oleh siswa, maka kelas ini harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar siswa yang berbeda itu dapat diakomodir dengan baik. Ya. Nah, intinya pembelajaran kurikulum merdeka dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi menuntut Bapak Ibu guru untuk lebih kreatif, lebih bekerja keras, lebih membahagiakan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Intinya seperti itu. Nek nggak ada tekad kuat itu angel gitu. Karena memang yang diharapkan dari kurikulum merdeka seperti itu, kita lebih aktif, bukan menggunakan gaya mengajar yang feodal gitu. Feodal gitu. Gaya komando. Ayo silakan dikerjakan dan seterusnya. Tapi benar-benar menuntut kreativitas di dalam proses pembelajarannya, terencana dengan baik gitu. Nah, kalau pembelajaran terencana dengan baik ini nanti insya Allah juga tidak akan berakibat fatal kepada peserta didik. Mulanya kadang Pak Guru niko si anu kan ini kok gelut. Bapak Ibu gurunya di kantor misalnya gitu ya kok sedela ini lagi karena keperluan dan sebagainya gitu, padahal itu mungkin belum jam selesai gitu kan, nah itu karena bisa jadi efek daripada proses pembelajaran yang kurang diorganisir ataupun didesain sehingga harusnya kalau mengganggu pokok meninggalkan kelas, meninggalkan medan perang bukan salah sebelum guru, waktu. salah kondisi sikon.
Nah, ini menurut Idealnya semuanya. ya, nek tuntutan Ini ada yang tahu kerjanya seperti sama ini. Chapman. Ada nggak? Ada yang sudah pernah mensitasi ini di dalam karya ilmiahnya? Belum ada nih. Di tahun 2022 menyatakan proses pembelajaran yang dimodifikasi ini merupakan pembelajaran yang mengaktifkan pembelajarannya. Artinya aktivitas belajar difokuskan pada materi yang dipelajari, kemudian menghubungkan materi yang belum dikuasai, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari mengapa materi yang dipelajari itu penting. Ini yang kemudian tadi saya kaitkan dengan pembelajaran bermakna. Pentingnya apa sih aku belajar tentang matematika, materi ini untuk kehidupanku? Anak harus diberitahu, kalau belum tahu harus diberitahu, sehingga benar-benar apa yang dia pelajari itu nanti dia tahu bermakna untuk kehidupan yang akan datang. Materi apapun, pelajaran apapun, apalagi mohon maaf, misalnya yang guru agama itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Apa sih manfaatnya aku belajar berwudu gitu misalnya gitu ya. Maaf ini yang berwudu itu manfaatnya banyak. Ini bisa membersihkan, bisa membuang kotoran dan lain sebagainya. Itu manfaat secara logika yang bisa dipahami oleh anak. Selain mungkin itu secara syariat itu memang menjadi kewajibannya untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karena dan itu tidak diferensiasinya itu hanya berpatok pada 3, diferensiasi konten, proses dan produk, ya, tidak sampai kepada diferensiasi auditory, kinestetik, visual, ya, 3 itu. Diferensiasinya bukan ke arah situ, bukan oke bocah sing kinestetik dewek, auditori pun sinau dewek, penonton mendengarkan tok misalnya. Yang visual dino-dino nonton video itu enggak. Tidak seperti itu. Itu hanya digunakan sebagai dasar saja untuk menilai kira-kira kesiapan belajar anak seperti apa, kemudian dia keunggulannya di mana seperti itu. Tetap diferensiasi itu berkutat pada 3 hal. Diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, ini pilihan belajar siswa atau preferensi gitu nggih. Ini preferensi dibagi menjadi gaya belajar, kecerdasan dan juga preferensi lingkungan. Nah, nanti kita hanya sekilas saja, ini banyak sudah saya tuliskan jenis-jenis gaya belajar ini. Ada auditory atau nama lainnya auditif, visual, kinestetik, dan anak ini mempunyai potensi masing-masing. Ada ini saya punya pengalaman menarik, bapak ibu guru di tempat yang lain, dia belajar tentang penjumlahan matematika itu karena anak ini memiliki ADHD. ADHD ada yang pernah dengar? ADHD untuk adine siapa gitu ya? ADHD bukan. ADHD itu ada singkatannya. Pokoknya bahasa orang udah bahasa Inggris itu. Tapi dia memiliki kelebihan aktivitas hiper lah ya, hiperaktif gitu. Nah, dia punya pengalaman belajar, pengalaman mengajar karena anaknya jadi kayak gitu ya. Kemudian ada pusat belajar, kontrak belajar biasa sudah dilakukan, kontrak belajar di awal pembelajaran tahun ajaran dan seterusnya. Ada ref tanpa ing, ya. Kalau rafting nanti dipikas. Ya, ini singkatan dari role, audience, format, dan topics. Nah, kemudian ada tiering, yakni pemberian tugas secara berjenjang disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa.